Oke pemirsa, kita kembali lagi dalam program Telisik Hukum. Mbak Eka, tadi dijelaskan bahwa salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu adalah persoalan psikis. Gitu. Ya. Ada nggak sih indikatornya persoalan psikis? Indikator psikis ya seperti yang tadi saya telah jelaskan. Indikatornya adalah ketika kita melihat perubahan sikap dari seseorang itu. Biasanya kalau seseorang yang tadinya ceria, dia terus-terus mendapatkan cemoohan, tekanan, intimidasi, dia mendapatkan ejekan gitu kan. Terus julukan-julukan yang tidak enak untuk didengar. Dia kan biasanya tuh jadi pemurung gitu. Itu indikasi, sudah menjadi sebuah indikasi gitu kan. Seperti halnya kita melihat orang yang stres. Sebelumnya kan kita bisa lihat tuh sikapnya gitu loh. Tapi ketika dia telah mendapatkan tekanan itu, cemoohan, hinaan gitu kan, pasti ada perubahan sikapnya, pasti terlihat. Berarti orang-orang yang kemudian setelah menikah dan dia kemudian mengalami perubahan sikap lebih tertutup, lebih asosial, itu bisa dikatakan sebagai indikasi korban dalam kekerasan dalam rumah tangga nggak sih? Ya belum tentu, karena Belum tentu ya? orang juga ada yang capek pulang bekerja mungkin ya ya, jadi mungkin. lebih pendiam Nah, gitu. Gini Mbak, sebenarnya yang masyarakat mau tanyakan ini sebenarnya kayak gini. Kalau misalnya ternyata dia adalah korban dari segi psikis ya, artinya dia kondisi psikisnya sudah tidak normal, kan gitu. Sedangkan kekerasan dalam rumah tangga ini dia harus dilaporkan. Nah, bagaimana kemudian orang-orang yang kemudian sudah mengalami tekanan psikis ini bisa melaporkan? Sedangkan dia kan sudah tidak punya kekuatan untuk itu. Ada bantuan nggak sih? Itu memang yang paling sulit ya, ketika korban KDRT itu mendapatkan tekanan psikis. Karena dia juga akan sulit untuk menjelaskan. Nah itu. Ya kan? Efek dari psikis itu nggak langsung kayak makan cabai gitu, tiba kita makan begitu langsung pedas rasanya gitu kan. Tapi kan dia seperti air yang menetes gitu. Lama-lama baru setelah sekian lama kita baru bisa melihat perubahannya gitu. Maksudnya gini, hukum ini apakah dia kemudian bisa punya jalan keluar terhadap orang-orang yang menjadi korban KDRT dan kekerasannya itu adalah dalam bentuk psikis? Karena kan gini Mbak, dia itu tidak mungkin hadir sendiri ke polisi. Iya. Mau bicara bahwa dia harus butuh konsultan hukum, ya mungkin itu pembicaraan lain maksud saya. Tapi yang kita mau tahu ini, yang kami ingin tahu ini sebenarnya adalah apakah hukum memberikan perlindungan untuk itu? Atau bagaimana? Perlindungan untuk korbannya Korbannya, itu sendiri. benar. Ya jelas ada perlindungannya. Kenapa? Ya karena kita sudah lihat kan sudah ada undang-undangnya sendiri. Betul. Untuk melindungi para korban dari tindakan kekerasan ini gitu. Oke, Mbak. Korban kekerasan psikis tidak akan mungkin bisa sendiri Ya, betul. melapor ke polisi. Ada lembaga lain nggak sih? Selain kalau misalnya ke polisi Iya, gitu betul. ya. Dalam menindak si pelaku tentunya kita harus melapor ke polisi. Tapi kan biasanya karena dia jadi korban dari psikis ini, dia jadi takut untuk datang melapor. Nah, oleh karena itu dia bisa pergi datang ke Komnas Perempuan. Komnas Perempuan atau ya. ke LBH yang memang concern dalam menangani perempuan dan anak. Oh, ini lebih kepada bahwa korban itu butuh pendampingan. Iya, betul. Oke. Apakah kekerasan dalam rumah tangga itu bisa diproses tanpa laporan atau tidak? Kalau kekerasan dalam rumah tangga tentunya tidak bisa diproses karena dia bukan termasuk delik biasa, dia termasuk dalam delik aduan. Dia delik aduan? Iya. Apa sih Mbak pengertian delik aduan itu? Delik aduan adalah delik sebuah tindak pidana yang memang bisa diproses oleh para penegak hukum jika ada aduan terhadap tindak kejahatan tersebut. Jika tidak ada, ya tidak bisa diproses. Berarti dia hanya bisa diproses ketika ada yang melaporkan? Iya. Aduan itu melaporkan ya? Iya. Oh ya, oke. Siapa yang bisa melaporkan KDRT? Yang bisa melaporkan tentunya siapa saja, bisa anggota dari rumah dalam rumah tangga itu bisa, korbannya juga bisa, atau orang yang melihat sebagai saksi juga bisa. Bisa melaporkan? Bisa melaporkan. Contohnya misalnya kayak gini Mbak. Saya tinggal di sebuah rumah nih. Tetangga rumah saya ini berantem. Ya.
Saya tahu bahwa ternyata di dalam rumah tangga mereka terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Bisa nggak sih saya sebagai tetangga melaporkan itu? Sebagai tetangga, kalau jika hanya melaporkan saja ya pasti bisa Bisa diterima ya? Iya. Bisa ya? Oke. Nah, ketika pelaporan terjadi, kira-kira apa? Ini harusnya dijawab menurut pengalaman Mbak sebagai seorang praktisi hukum. Kira-kira masyarakat itu harus membawa bukti awal apa Bukti awalnya tentunya. dalam kekerasan dalam rumah tangga ini? Iya, bukti awalnya kalau yang paling mudah untuk kita dapat dalam kekerasan dalam rumah tangga ini, buktinya adalah bukti visum. Karena Visum. pasti fisiknya sehabis mereka berantem itu kan pasti ada memar, luka-luka. Itu bisa menjadi bukti permulaan yang pasti kalau misalnya kita melapor, itu pasti langsung diterima kalau ada bukti visumnya gitu. Kalau nggak ada bukti visum, Mbak? Kalau nggak ada bukti visumnya itu akan lebih sangat sulit ya. Sangat sulit. Iya, karena kan kita harus melihat adanya bukti fisik secara fisik bahwa ada luka, ada memar. Berarti kalau misalnya kekerasan fisik yang seperti Mbak bilang tadi itu memang penekanannya itu pada bukti visum ya? Ya, penekanannya jika ini ya secara fisiknya secara ya. fisik. Iya. Berarti korban ini sebenarnya ketika terjadi kekerasan tidak bisa menunggu lama dong ya untuk melapor. Tidak bisa ya, saran saya sih begitu mengalami KDRT tersebut langsung beranikan diri gitu. Memberanikan untuk diri melapor. saja gitu. Ya, jangan ditunda-tunda atau pada akhirnya nanti terjadi hal yang lebih buruk lagi. Berarti memang tidak bisa kan begitu banyak tuh orang yang masih cinta mungkin ya, perempuan-perempuan yang masih cinta sama suaminya, udahlah dia terima perlakuan itu, tapi ternyata beberapa tahun kemudian dia sudah mengajukan cerai juga, gitu. Argumennya ya dia karena terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Nah, makanya itu seperti yang Mbak bilang tadi kan, yang hanya waktu 6 bulan gitu. Itu kekerasan fisik. Kalau kekerasan psikis, bukti awalnya apa, Mbak, yang harus dibawa? Bukti awal kekerasan psikis itu biasanya ketika kita melaporkan itu kan kita tidak membawa bukti ya, karena memang tidak terlihat. Tapi kan di kepolisian tuh ada psikiatrisnya gitu, atau mungkin nanti mereka rujuk kemana, atau kalau misalnya kita pergi ke LBH yang benar-benar menangani perempuan dan anak atau ke Komnas Perempuan, di sana mereka akan bekerja sama dengan psikiatris gitu. Selain kita pada akhirnya mendapatkan bukti, ya kita juga mendapatkan bantuan untuk healing. Nah, sepengalaman Mbak nih sebagai seorang praktisi, pernah nggak sih terjadi 2 kekerasan dalam satu kasus? Bahwa orang itu sekaligus korban kekerasan fisik juga kekerasan psikis. Iya. Pernah nggak sih? Pernah. Jadi kalau misalnya berantem itu kan bukan hanya secara fisik ya. Biasanya pasangan berantem itu udah dari omongan duluan. Nah, omongan ini kan cemoohan, hinaan, kata-kata kasar kan keluar. Setelah itu jika udah nggak tahan lagi, masih terus berantem kayak gitu kan biasanya bertengkar gitu secara fisik. Jadi memang itu biasanya sih dua-duanya ada gitu. Kekerasan secara fisik dan kekerasan secara psikis. Oke, Mbak. Terima kasih. Ini kayaknya menarik lagi dan masih harus kita gali lebih dalam lagi. Pemirsa, kita akan kembali setelah pesan berikut ini.